ini kan sudah di luar dari konsep komedi. Gitu. Semata-mata cuma mau mengejar tawa. 5 menit kita tawa terus, kesananya kita udah capek. Mau selucu apa juga itu adegan kita udah males ketawa. Kalau grup lawak yang sadar, dia akan mengatur tempo itu. Gitu. Apakah seorang komedian itu harus belajar, apa yang harus dipelajari seorang komedian sehingga bisa sesuai sama semua peraturan yang ada di dalam dunia komedi gitu? Saya pikir gini, gampangnya ya, praktisnya saya kira karena komedian itu juga mengarah kepada keaktoran. Jadi setidaknya para komedian ini atau pelawak-pelawak ini maulah belajar atau mendalami tentang apa itu keaktoran. Artinya belajar seni peran, keaktoran yang baik, yang benar, itu yang seperti apa. Karena untuk menjadi komedian atau pelawak itu memang harus punya persiapan sebagai seorang aktor. Artinya harus paling tidak, kalaupun tidak lengkap, tapi mereka paham lah tentang apa itu keaktoran. Kenapa demikian, Om? Kenapa Ya, harus paham keaktoran, Om? Ya karena lawakan itu kan sangat bagaimana imajinasi penonton atau pendengar itu diaduk-aduk sama si tokoh, si pelawak ini, sehingga menjadi timbul kelucuan atau apa yang di luar imajinasi, di luar ekspektasi jadi lucu gitu. Nah, ya? iya seperti itu. Nah, tanpa itu ada kepandaian keaktoran, mereka sulit memainkan itu. Gitu. Dan memang setidaknya pelawak yang baik itu tentunya saya yakin punya basic keaktoran yang tinggi. Misalnya gini, satu contoh jelas ya, Deddy Mizwar, seorang bintang, ya, tapi dia berhasil banget, pakai banget tuh, ingat ya, dia berhasil banget ketika dia memainkan Naga Bonar. Saya kira teman-teman di sini semua nonton dan tahu Naga Bonar. Iya, itu komedi loh. Deddy Mizwar itu bukan pelawak, tapi dia aktor. Tetapi dia mampu memainkan tokohnya sebagai Naga Bonar dengan, ya, buat saya sih lumayan sempurna sebagai Naga Bonar pada waktu itu. Nah, ini satu tanda bahwa komedian itu harus dibentengi oleh pengetahuan keaktoran tadi. Kalau masalah aktor, Deddy memang aktor. Nah, ini yang membuktikan bahwa dengan keaktorannya dia mampu memainkan komedi sebagai Naga Bonar yang menjadi film waktu itu saat di zamannya itu terbaik dan bagus banget. Deddy juga main keren banget. Itu contoh, dia bukan pelawak tapi dia mampu main film komedi. Sebaliknya, banyak komedian, ya. Perlu saya sebut nggak ngomong apa orangnya? Boleh, kalau Om sebut. Ya, misalnya siapa? Di sini ada master komedi kan, Komeng misalnya. Komeng itu master loh di komedi. Tapi filmnya laku nggak layar lebarnya? Nggak. Karena apa? Nggak ngerti bagaimana bermain komedi. Banyak, Parto CS. Banyak film-film layar lebarnya, film komedi katanya. Tapi kita nonton di situ nggak ketawa, kesel yang ada. Padahal mereka pelawak-pelawak, menyatakan dirinya pelawak. Tapi film komedinya nggak lucu, nggak laku. Kenapa menyatakan pelawak, Om? Kan memang pelawak. Menurut Om Boneng? Ya pelawak kan itu tidak gampang lah. Kalau saya hati-hati banget. Saya nggak mau bilang saya pelawak karena saya memang bukan pelawak. Saya nggak bisa ngelawak. Ngelawak buat saya susah. Wow. Iya, tidak cuma modal nggak punya malu, tidak cuma modal itu. Tapi harus punya pengetahuan tadi ya, keaktoran, ya, seni peran, gitu. Seperti itu. Berarti kalau misalkan seseorang yang mencoba peruntungannya di dunia komedi, tapi dia bukan aktor, ya berarti yang nggak punya malu aja, benar atau tidak? Iya, harus belajar lah, gitu loh. Harus belajar. Iya, jadi belajar dulu lah. Jangan cukup merasa siap, gitu, bisa ngelawak cuma dengan modal urat malunya udah putus, gitu, atau modal cuma teman-teman doang, dukungan apa. Karena gini,
orang biasanya, misalnya kita punya teman, ya, 3-4 orang. Salah satunya lucu banget sehari-hari, baik di pergaulan, di kantor, misalnya di mana. Kalau ngomong lucu gitu kan, kita sering ketawa. Belum tentu dia bisa melawak, belum tentu dia pelawak, tuh, kayak gitu loh. Jadi ya mungkin sehari-hari dia lucu di pergaulan, di kantor, di mana, di kampus misalnya, dia lucu banget gitu. Tapi ketika dia terlibat masuk di kesenian, di dunia lawakan misalnya, belum tentu lucu juga. Banyak kan yang sering begitu, punya temen lucu nggak istilahnya? Punya, tapi pelawak bukan. Ini yang aku nggak ngerti nih Om, maksudnya aku sebagai orang awam gitu, yang aku tahu adalah ketika aku nonton komedi dan dia lucu, aku berpikirnya dia komedian gitu. Maksudnya apa Om? Apa yang membedakan, apa yang diharuskan ketika dia lucu dia belum tentu komedian, itu kenapa sih Om maksudnya? Ya tadi kan aku bilang, melawak itu harus punya adab, punya moral, ada etika di sana, tidak menyinggung lawan main atau apalagi penonton. Tuh. Walaupun isi lawakan itu kritik katakanlah, ya nggak apa-apa. Tapi kritik itu sangat halus kalau kritikan lawak, tidak menjadi yang dikritik itu merasa tersinggung apa enggak. Pelan-pelan dia berasanya. Aku nah, itu baru lawakan keren buat saya. Deh. Dan itu pelawak gitu yang melakukan Pak harusnya. Gitu. Aku mengerti. Nggak kasar. Gitu. Kalau dari Om Diding sendiri Om, ketika Om berakting terus di dunia teater, ada nggak Om peran yang menurut Om, ya Om kan udah masternya deh nih kalau buat di teater gitu ya menurut aku. Ada nggak peran yang menurut Om Diding tuh agak sulit atau sulit bahkan gitu yang Om dapet nih? Ada nggak Om? Kenapa peran itu dikatakan sulit gitu? Nggak, buat saya sih peran nggak ada yang sulit. Karena? Ya karena ya apa ya, dari mulai kita terima skenario pertama, kita sudah berusaha masuk gitu loh kepada tokoh yang diberikan. Kalau ada kesulitan di saya pada saat saya bermain, bukan masalah acting saya kira, tapi masalahnya ada pada dialog. Ya. Misalnya gini, maaf ya, saya Betawi nih, ya, tiba-tiba saya harus berdialog Jawa Timuran. Nah, saya kan taruhlah saya sering dengar gitu ya bahasa dialog Jawa Timur, tapi kan saya dalam mengucapkan saya harus belajar lagi. Iya, aksennya harus sama. Aksen tekanan apa, bahkan artinya saya mesti tahu misalnya kayak gitu. Nah, kalaupun ada kesulitan hal-hal begitu, gitu, atau bahasa daerah, saya orang Jakarta, anak Betawi, tiba-tiba saya suruh main tokoh saya menjadi misalnya orang ujung pandang, orang Batak, orang apa, yang harus pakai aksen sana. Nah ini kan saya harus belajar lagi. Nah ini mungkin yang saya anggap, waduh ini, wah ini lumayan berat nih, tuh gitu-gitu. Gitu ya Om. Seperti itu. Tapi kalau masalah acting dalam pengertian acting apa ya, gestur, tubuh, gestur atau apa, ya alhamdulillah saya sampai saat ini nggak ada kesulitan, kecuali jangan yang aneh-aneh aja gitu. Oke deh. Om Diding, kalau misal nih ada tawaran Om Diding disuruh jadi sutradara, kira-kira Om Diding mau nggak? Sutradara apa? Sutradara film deh. Kan kita tahu kan Om Diding pasti udah nggak diragukan lagi gitu aktingnya, tentang pengamatan Om Diding di dalam dunia entertain film. Mungkin saya mau, tapi bukan sekarang. Saya nggak tahu kapan. Kenapa bukan sekarang Om? Saya masih perlu belajar. Artinya sebagai sutradara teater, saya masih belum selesai membedah panggung. Di teater, saya menyutradarai hubungan saya dengan panggung. Kalau di layar, di film, saya berhubungan sama kamera, sama mata kamera. Karena beda. Ketika kita nonton di panggung dengan nonton di layar, ini efek yang sampai beda. Ya, sound aja. Ya, kita nonton jangankan di panggung dengan di layar ya, di layar dengan di layar saja, layar lebar, sinemaskop dengan TV
Berbeda. Ini sama-sama layar, Iya. tapi dengan ukuran frame yang beda. Ini nyampenya beda. Beda, betul. Ngerti kan? Ngerti. Kita bisa nangis nonton di bioskop misalnya, tapi ketika nonton di TV enggak nangis, Dipotong. nggak sedih, misalnya gitu. Iya. Di panggung juga begitu. Ada yang harus kita pelajari, hubungan penonton dengan panggung, dengan mata telanjang. Itu seperti apa efeknya, dan antara kamera dengan mata kamera dan layar itu seperti apa. Nah ini yang harus kita dapat, gitu loh. Kalau itu belum dapat, ya mungkin film kita nggak menarik, hambar aja. Jadi apa ya? Jadi cuma potret-potret aja. Sementara gambar itu di film kan bahasa gambar. Harus punya makna sendiri Ya kan? gitu. Artinya gambar itu bercerita. Betul. Gambar itu berbicara. Itu film. Tapi kalau kita kurang memahami tadi tentang bagaimana efek mata kamera terhadap penonton, ini yang terjadi cuma potret-potret aja. Oke deh. Kayak kita nonton slide, foto, gitu. Sedangkan dia harus bercerita Dan seharusnya. dia tidak menjadi, gambar itu tidak menjadi bercerita. Tidak menerjemahkan bahasa skrip, bahasa Melalui gambar. Iya. Nah, kalau di luar itu bukan film lagi buat saya. Jelas film itu bahasa gambar. Oke. Kalau gambarnya nggak berbicara apa-apa, ya bukan film, foto gitu. Berarti Om tadi belum mau ya Om, karena harus sesuai dulu ketika Ya Om saya udah belajar dulu lah. Saya juga nggak boleh serakah lah. Udah di teater aja. Oke deh Om, pokoknya berarti Om itu mengutamakan yang namanya, dari tadi kita berbicara komedi, mengutamakan harus berilmu dulu. Ya. Mau jadi komedian harus berilmu, mau jadi sesuatu yang melebihi kita sekarang juga harus tetap berilmu. Bener nggak sih Om? Oke deh, sekarang Humorian semua ini perlu banget nih Om, kata-kata motivasi ala Om Diding Goneng, ada nggak? Jadi apapun profesi kita, berusaha setia dan berusaha mau belajar. Karena tidak ada yang gampang, profesi apapun susah. Tapi bukan berarti tidak mungkin atau tidak bisa dipelajari. Kalau mau dipelajari semuanya pasti artinya bisa teratasi, bisa selesai. Yang penting belajar. Jangan bosan, jangan capek. Untuk belajar kesenian itu memang waktunya sampai kapan saya juga nggak tahu. Karena maaf, kampus tidak menjamin. 5 tahun, 7 tahun kita di kampus tidak menjamin kita menjadi seniman. Kalau jadi pekerja mungkin, gitu. Tapi kalau jadi seniman nggak mungkin. Karena seniman harus belajar seumur hidupnya. Selama dia mau berkesenian, belajar terus. Itu aja saya kira. Oke, setia dan belajar seumur hidup. Ya. Ya, bener ya Om. Oke deh, nah Om, sekarang terakhir. Setiap Tadi terakhir. Ini terakhir yang kedua. Ini terakhir yang bener-bener terakhir. Nah, sekarang kita punya foto Om. Setiap bintang tamu yang datang ke sini, ini dikasih foto Om. Ada foto siapa di sini? Ada dari grup Warkop. Nah, kita punya tantangan satu aja. Om Diding, kan Om Diding aktor nih menurut kita semua kan. Memperagakan jargon dari ketiga tokoh di foto ini. Maksudnya kayak apa yang biasanya Om Indro lakuin kalau misalkan lagi berkomedi, atau Om Dono atau Om Kasino gitu. Ada nggak Om? Apa ya? Coba pertama dari Om Indro dulu, coba gimana gayanya Om Indro nih kalau misalkan lagi berlakon gitu. Aduh. Mana ya? Lumayan berat karena saya, maaf ya, saya nggak pernah mengingat-ingat. Dari dulu saya nggak pernah. Saya nggak pernah mengingat film saya yang paling saya terkesan apa enggak. Buat saya nggak ada yang paling berkesan atau sekaligus semuanya berkesan gitu. Jadi saya nggak pernah mengingat-ingat dengan adegan ini saya teringat banget, enggak. Saya tidak membiasakan itu. Berarti, saya kerja selesai kelar
nggak saya pikirin. Oke deh, berarti semua, tadi kan Om bilang semua film kalau misalkan gak berkesan atau semuanya berkesan gitu ya. Kalau kita mau tahu nih Om Humorian, kalau misalkan yang berkesan dari film, Om bermain film bersama Warkop tuh apa? Yang ada nggak sih kejadian lucu atau apa yang nggak Om lupa gitu, ada nggak sih Om? Sama? Nggak, yang buat saya kesan, buat saya berkesan sampai sekarang, itu Warkop itu sangat komit, sangat memegang komitmen. Ya, walaupun itu apa istilahnya taruhannya uang, tapi tetap dia komit. Mau saya kasih contoh? Mau, apa itu Om? Warkop tidak ada iklannya. Oh. Ada iklan Warkop yang mainin? Pernah lihat nggak? Enggak. Nggak ada. Karena itu komitmen mereka. Kita tidak akan nerima iklan. Mau berapa miliar juga katanya dibayar. Oh. Komit kan? Dan itu dipegang. Itu yang saya hargai Warkop. Dan dia juga punya komit. Kita tidak akan main sendiri-sendiri. Lebih baik nggak jadi itu kontrak. Kalau mau kita bertiga. Kalau harus sendiri-sendiri, nggak. Mau berapapun kita dibayar. Itu komitmen mereka kan. Dan itu dipegang. Ini yang nggak dipunyai grup-grup lawak lain. Makanya melegendanya sampai sekarang ya sampai Om? Sekarang. Grup Warkop ini. Iklan miliaran ditolak sama dia gimana? Iya, benar. Artinya dia bukan ukurannya uang sama dia. Oke deh, berarti itu Nah, ya Om. ini yang sangat berkesan sama saya. Dan saya pikir patut ditiru itu sama grup-grup lawak manajemen kayak gitu. Kalau mau utuh, kalau mau melegenda. Seperti itu. Oke, berarti itu ya Om tadi yang berkesan dari ini grup lawak Warkop ini. Oke deh Humorian semuanya, terima kasih banyak Om Diding atas waktunya, terima kasih atas ilmunya untuk tim Humorian semua di sini. Semoga sehat selalu. Terima kasih juga buat Humorian semua yang udah nonton. Semoga sehat selalu, sukses selalu juga. Bila berkenan bisa like, comment, and subscribe Humoria Indonesia. Humoria Indonesia. Sayonara. Bye.